Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel kajian online. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan juga selalu diberikan kelancaran ya dalam semua aktivitas teman-teman semua. Hari ini tanggal 13 sudah dipastikan Roy Suryo ditahan. Bahkan ini pengacara Pak Jokowi sendiri memastikan hal tersebut. Pengacara kuasa hukum Pak Jokowi bahkan meminta secara langsung kepada Polda Metro Jaya untuk melakukan penahanan guna mempermudah pemeriksaan kepada Roy, Tifa, Rismon, dan juga kelima tersangka lainnya. Hal ini menarik karena tidak pernah Pak Jokowi ini meminta agar musuh-musuhnya dihukum, dipenjara, tapi berbeda dengan kasus Roy Suryo. Di sini sepertinya Pak Jokowi sudah mohon maaf. Pak Jokowi juga manusia, punya hati yang bakal sakit kalau misalnya terus saja diserang. Ibaratnya teman-teman sendiri, kita sendiri, kalau dipukul sekali mungkin kita bisa memaafkan, tapi sudah dipukul ribuan kali, apakah kita akan diam saja? Kan tidak. Begitu juga Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak salah. Pak Jokowi tidak salah dengan melaporkan ke-8 tersangka tersebut ke Barreskrim, ke kepolisian. Yang salah itu adalah Roy Suryo. Padahal ini Roy Suryo sudah diberikan pintu maaf sebesar-besarnya oleh Pak Jokowi. Pengacara Pak Jokowi bahkan teman-teman menelpon secara langsung kepada Roy Suryo menanyakan, Pak Roy, apa sih yang kalian cari? Kalau misalnya ingin ini selesai, mari kita selesaikan. Cukup minta maaf kepada Pak Jokowi, kita bakal tutup kasus ini. Tapi jawaban Roy Suryo begitu sombong, teman-teman. Sangat sombong ini Roy Suryo, bahkan menyebut Jokowi takut ya kalau misalnya kebongkar. Ini kan sangat di luar nalar, di luar logika. Sudah tidak lagi teman-teman bisa diukur lah kebodohan, kesombongan Roy Suryo ini. Jadi satu-satunya yang bisa membuat Roy tobat mungkin hanya jeruji besi. 15 tahun penjara dan juga 20 miliar denda. Kita bakal tunggu, kita bakal lihat. Dan untuk di video kali ini kita mau melihat dulu bagaimana ini kubu Pak Jokowi, pengacara Pak Jokowi meminta secara langsung agar Roy langsung ditahan, langsung dipenjara. Nah, biar nggak penasaran, kita simak informasi selengkapnya. Kami dari Risma. Abang dengan aku zaman di Kirsa. Oke. Dengan okupasi nanti yang jelas. Babak berikutnya yakni persidangan terhadap tersangka Roy Suryo. Singkat saja Triksi, berapa lama akan ditahan Roy Suryo dan di mana? Ya, tadi kalau kami mengutip juga apa yang disampaikan oleh Ade Sofiansah, memang ditahan di Rutan Salemba saat ini selama 20 hari ke depan. Masa penahanan memang 20 hari, akan tetapi karena tadi dikatakan sudah siap surat dakwaan setelah berkas perkara ini masuk kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, jadi memang tidak perlu menunggu waktu lama atau hampir tenggat waktu 20 hari kemudian baru dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Jadi kira-kira paling cepat minggu depan ini sudah bisa dilimpahkan ke Pengadilan Jakarta Barat. Jadi tidak perlu menunggu sampai waktu 20 hari dilakukan penahanan baru kemudian akan dilimpahkan dan menunggu kembali jadwal sidang. Jadi kita akan melihat Friska minggu depan Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Jaksa Penuntut Umum ini akan melimpahkan seluruh berkas terhadap tersangka Roy Suryo.
Saya terus terang aja merasa geli sekaligus jijik dengan orang-orang seperti ini. Mereka seolah-olah merasa paling benar, paling bersih, paling hebat ya, dan seolah-olah paling Indonesia, paling ingin membersihkan Indonesia, paling ingin berjasa kepada Indonesia. Berjasa lewat apa, bos? Oknum-oknum seperti ini patut dipenjara dan harus dipenjara. Serta ada kabar Roy Suryo resmi ditahan di Rutan Salemba selama 20 hari sebangkakan pasal ITE dan ujaran kebencian disidangkan. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Jaksa peneliti Kejari Jakarta Barat pada Kamis sore. Roy Suryo disangkakan pasal ITE dan ujaran kebencian dalam dan Joko Widodo. Roy Suryo ditahan di Rutan Salemba selama 20 hari ke depan. Tim jaksa penuntut umum masih menyusun berkas perkara persidangan yang dijadwalkan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Untuk ijazah asli Bapak yang nanti akan disahkan, akan disampaikan kepada penyidik, dan tergantung penyidik nanti apakah akan menggunakan dan atau melakukan penyitaan. Jadi tentu Bapak secara konsisten terus akan mengikuti proses hukum dan akan menghargai semua proses yang terjadi, dan hari ini dapat kita lihat penjadwalan Bapak untuk diminta keterangan dilakukan di Polres Solo. Saya rasa demikian. Menurut lu, emang sepengangguran itu Roy Suryo sampai ngurusin ijazah keluarga Solo? Itu pertanyaan bagus. Sebetulnya pertanyaannya, dia hidupnya selama ini dari mana ya? Nah, gini, sampai kuat banget. Nah, ini menarik nih. Kita kesampingkan dulu masalah asli atau palsunya ijazah ya. Kita kesampingkan nih. Kalau sekali 2 kali dibahas, neken tentang ijazah, oke lah. Tapi kan ini panjang banget ini drama nih. Dia ke Australia, bos. Dan gak ada ujungnya kan? Ujungnya belum ada. Dari Jokowi sekarang bahas Gibran nih. Iya. Emang dia gak ada kerjaan lain gitu? Maksudnya goals dia apa? Kerjaannya dia itu adalah bikin tebak-tebakan kayak kita. Dia kerja nggak sebetulnya? Goals dia tuh apa sih, Bang? Maksud gue, apa yang dia berarti ini? Gue pernah bahas di YouTube gue juga ya ngebahas. Iya YouTube. Jadi ada 4 hantu yang harus diselesaikan oleh Prabowo. Apa tuh? Kenapa hantu ini? Kenapa gue bilang hantu? Sebetulnya wujudnya nggak terlalu jelas, cuma ngegangguin aja. Oke. Yang pertama itu kasus ijazah memang gue. Betul. Jadi dia harus beresin nih, kalau enggak ini pemerintahan balik lagi ngomongin ijazah lagi. Harus ada ujungnya kan? Iya. Terutama wapresnya. Kenapa? Dia lagi menjabat. Betul. Dia harus menjelaskan. Iya. Gue nggak pernah ngurusin keluarga orang, bro. Wah, berarti lu bukan Roy Suryo. Gimana? Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kami memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya yang telah secara sepihak dan zalim menetapkan klien kami sebagai tersangka dengan bukti-bukti walaupun banyak tidak memiliki relevansi dengan apa yang dituduhkan dan tidak pernah diketahui secara pasti apakah bukti itu bisa menguatkan tuduhan ada pencemaran, tuduhan ada menyerang kehormatan yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo. Walaupun ada 700 bukti, ada 130 saksi dan 22 ahli, itu semuanya versi penyidik. Kalau tidak ada relevansinya maka tidak bernilai. Saya ambil analogi untuk membuktikan seorang itu adalah perempuan, salah satunya dia head. Jadi kalau polisi menghadirkan 1000 Luna Maya, bukan Lucinta Luna ya, ada 100.000 Lucinta Luna, tetap tidak akan bisa membuktikan bahwa Lucinta Luna itu perempuan begitu ya, dia tetap laki-laki. Dan hari ini bukan 700 bukti yang kita tunggu, sebenarnya hanya cukup 1 bukti, yakni selembar ijazah dari saudara Joko Widodo yang tidak pernah kunjung dihadirkan. Yang kedua, kami ingin tegaskan bahwa Polda Metro Jaya telah melakukan tindakan yang melanggar presumption of innocence, yakni saat pemanggilan telah secara jelas menyebutkan nama-nama klien kami tanpa menyebut inisial. Padahal awalnya sudah disebutkan secara inisial, tetapi saat pemanggilan yang menjelaskan 3 mekanisme baik dilakukan secara langsung, dikirim lewat WhatsApp dan lewat pos, itu secara tegas menyebut nama-nama. Kalau nama-nama itu muncul dari media, wajar. Tetapi kalau itu dari aparat penegak hukum, itu sama saja. Polda Metro Jaya telah melakukan apa yang disebut pelanggaran asas hukum, presumption of innocence. Yang selanjutnya, hari ini klien kami ada panggilan sebagai tersangka. Padahal ada 1 terlapor yang naik juga menjadi tersangka belum diperiksa. Artinya ada target-target yang sifatnya prematur terhadap klien kami dan ini kami kuat dugaannya
ini bukanlah proses hukum murni, tapi ada proses yang melibatkan tangan-tangan kekuasaan, diawali dengan tuntutan-tuntutan pendukung Jokowi untuk segera menetapkan tersangka, dan hari ini mereka melakukan tuntutan-tuntutan untuk menetapkan tersangka menjadi tahanan. Saya tegaskan, hari ini yang harusnya segera ditahan adalah Firly Bahuri yang sudah 2 tahun lebih sudah tersangka. Tetapi Polda Metro Jaya tidak melakukan tindakan apapun. Karena itu hari ini kami yakin klien kami pun tidak akan dilakukan penahanan sebagaimana Polda tidak melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri. Selanjutnya yang harus ditahan karena berkekuatan hukum tetap adalah Sylvester Matutina karena dia sudah inkrah. Dan Sylvester Matutina saat penyidikan di tingkat kepolisian tidak pernah ditahan. Karena sebelum menjadi terpidana, dia dulu pernah menjadi terdakwa dan sebelumnya juga pernah menjadi tersangka. Dan dalam proses tersangka itu yang pasalnya juga sama, penghinaan dan fitnah 310311 KHP, saudara Sylvester Matutina tidak pernah ditahan dalam prosesnya. Karena itu hari ini sebagai bukti bahwa negara kita negara hukum, Polda sedang menjalankan penegakan hukum, tidak ada proses penahanan terhadap klien kami. Selanjutnya dari koordinator litigasi Bang Petrus Celestinos kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, alhamdulillah terima kasih telah hadir membersamai kami. Jadi kami hadir, saya Dr. Rismon Sianipar dan juga Dr. Tifa yang sudah ada di dalam bersama para kuasa hukum kami dan para mak-mak dan juga supporter, ada juga dari Muhammadiyah yang juga membersamai ya, yang baru mendampingi kami dan semua yang ikut ya hari ini mengucapkan terima kasih dulu atas kebersamaannya. Dan kami ini kenapa saya harus mengucapkan terima kasih? Karena kami hadir bukan mewakili pribadi. Saya bukan mewakili saya sendiri, Dr. Rismon tidak mewakili Dr. Rismon sendiri, Dr. Tifa juga tidak. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama lebih dari 1 dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk ada penggunaan ijazah palsu yang kemudian tidak berani terbongkar sampai dengan sekarang. Dan kami ini juga untuk menegakkan kebenaran. Jangan sampai Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang ada sekarang mengulangi kesalahan yang dilakukan pada rezim yang lalu yang telah mempidanakan ya 2 anak bangsa, yaitu Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur. Ya, masa rela Pak Prabowo malah menambah dengan angka saktinya. Pak Prabowo kan suka angka 8, ya. Masa di rezim Pak Prabowo tambah 8 lagi yang akan dipidanakan. Itu kan sungguh luar biasa, ya. Dan saya tahu ini mungkin bukan kesalahannya Pak Prabowo, tapi ini adalah kesalahan dari orang-orang yang ada di sekitar Pak Prabowo untuk membusukkan presiden. Jadi sekali lagi kami hadir atas nama rakyat Indonesia untuk melakukan ini, dan kami menyatakan bahwa ini kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Dan kenapa kami tahu? Karena apalagi setelah saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa itu sudah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua. Buku yang kedua judulnya ada Gibran Black Paper. Dan itu terbukti dengan saya pulang minggu yang lalu dari Sydney dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA. Ya, SMA-nya tidak hanya SMA luar negeri, tapi bahkan kalau disetarakan dalam negeri. Dan ini yang semakin buat panik. Dan kemudian justru ini adalah langkah kita untuk semakin menegakkan kebenaran. Saya kira itu, dan nanti Dr. Rismon akan menunjukkan. Terima kasih. Berarti sudah siap ya Mas? Nanti buktinya. Tapi bawa buktinya udah. Berarti sudah sangat siap ya Mas ya. Bang Rismon. Ya. Pertanyaannya apa? Siap nggak Bang pemeriksaan hari ini Bang? Masalah siap atau enggak? Ya. Harusnya penyidik yang harus lebih siap untuk menuduh kami mengedit atau merekayasa. Ya, mana yang kami rekayasa? Kalau itu tidak terbukti, nanti saya berencana untuk menuntut kepolisian sebesar 126 triliun rupiah. 1 tahun anggaran kepolisian. Jadi jangan sampai tuduhan itu adalah tuduhan tanpa basis ilmiah. Apa yang kami lakukan, ada itu namanya ilmunya, ya, digital image processing. Jangan sampai ilmu tersebut jadi ilmu terlarang. Memproses citra digital atau video digital bukan berarti merekayasa atau mengedit. Itu berbasis algoritma, ya. Yang kedua, saya yakin kecepatan penanganan atau penersangkaan ini berketepatan dengan memang gerilya kami dalam membongkar, ya, terutama kepulangan dari Pak Roy Suryo dari Sydney. Jadi kami memang sudah berencana, ada draft kasarnya ini, bukunya nanti Gibran Endgame atau Gibran Black Paper terserah. Yang pasti Wapres tak lulus SMA. Data itu kami dapatkan dari mana? Dari Ditjen Dikdasmen sendiri dan temuan faktual yang ditemukan oleh Pak Roy Suryo. Oleh karena itu ini
akan kita edarkan, kalau bisa gratis ya Mas ya. PDF-nya kalau bisa kita buat gratis, dan ini saya titip kalau mau digandakan secara gratis juga saya titip ke pengacara. Ini worst case scenario, siapa tahu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan? Secara cuma-cuma untuk seluruh rakyat Indonesia, bahwa kita sayangnya negara sebesar ini memiliki wapres yang tidak pernah lulus SMA baik dalam maupun luar negeri, tidak pernah punya ijazah SMA baik dalam maupun luar negeri. Apa yang dia tempuh adalah, ini menurut Dirjen Dikdasmen, sekolah di Orchid Park Secondary School sampai kelas 10 atau kelas 1 SMA, dilanjutkan dengan diploma di UTS Inserts. Bayangkan, kelas 10 atau kelas 1 SMA plus diploma yang harusnya pendidikan tinggi awal D1 itu disetarakan dengan SMK bidang akuntansi dan keuangan. Artinya apa? Itu kan ekivalensi yang sangat fatal. SMA kelas 1 plus diploma setara dengan SMK. Berarti wapres kita ini tak pernah lulus SMA dan tidak pernah lulus atau tidak pernah punya ijazah SMA. Oleh karena itu, Pak Prabowo Subianto, jangan sampai ini menjadi dibawa ke arena politik. Kami peneliti, kami berhak meneliti dokumen publik. Kenapa dokumen publik? Karena Joko Widodo pernah menggunakan ijazah itu sebagai presiden, di samping gubernur maupun wali kota. Oleh karena itu, ini untuk kalian, nanti bisa digandakan. Ya teman-teman, barusan kita sudah melihat full secara lengkap informasi yang baru saja didengarkan. Kita play. Jelas teman-teman, ini Roysuryo sudah dipastikan bersalah. Jadi kita tinggal tunggu waktu saja, Roysuryo akan ditahan. Dan mudah-mudahan ya teman-teman, tanggal 13 hari ini nanti kita juga bakal upload video terbarunya, update langsung loh dari Polda ya informasinya nanti. Mudah-mudahan ini kita berdoa, semua berdoa akhir dari drama ijazah semoga cepat selesai dan juga para tersangka, 8 tersangka tersebut ikut. Kalau punya pendapat lain, solusi lain, tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.